الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Saya menjadi syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam. Secara lahir dan secara batin, hingga detik ini Allah masih menunggu saya juga menjadi dirinya untuk melihat kehilangan dan Islam. Semoga rasa syukur yang kita panjatkan dari Allah dalam bentuk pengabdian yaitu sholat dan juga berdoa melalui senantiasa mengantarkan diri kita menjadi hamba yang pandai syukur. Salat dan salam selalu diberikan sudah kepada guru hasanah kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan figur panutan Nabi kita yang sungguh luar biasa dalam setiap langkah kehidupan, baik di rumah tangga dan masyarakat maupun berbangsa dan negara. Yang mana perjuangannya dilepas dari ilmu keluarga syahadat bagaimana bertaklim dan jihad. Ini kurang mengakademikan takhid dan termasuk kita Nabi yang mudah-mudahan Allah diadakan Allah melakukan semua hizbnya. Dan bulan bulannya didoakan semoga amal-amal adalah ridha Allah SWT. Termasuk keluarga besar kita, keluarga besar masjid Al-Nasir dan juga wakil Masjid Muhammad Nasir, senantiasa Allah terkait rezekinya. Jika sudah tiada, semoga Allah tempatkan beliau di surga. Dan saya tidak doakan cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wasallam dan sehat, alhamdulillah tetap mensyukuri rasa sehat ini untuk bertakwa kepada Allah. Selama ia disediakan badan, kita tidak akan pernah menghilangkan rasa syukur itu melalui jamaah Allah yang memang Allah sudah membuat. Pembahasan di malam hari ini kita akan kupas berkaitan dengan ucapan jenis ini al-mar'ah. Ketika kita mendengar seseorang kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalau musibah menimpa kepada siapapun, apapun itu bentuk musibahnya, maka ucapkanlah oleh kalian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik itu sakit, baik itu kehilangan jarak, kehilangan uang, kehilangan yang kita cintai, atau ketika kita lagi jalan bersandung batu, terpeleset, jatuh, apapun itu musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak-anak suka kaget kalau kita mengucapkan inna lillahi di sekolah. Anak-anak SD, SMP, kok inna lillahi? Padahal jatuh saya sedikit terpeleset. Memang Allah mengingat, kebanyakan kalimat inna lillahi itu diucapkan kalau ada yang meninggal saja. Dan tidak, kalimatnya musibah apapun, besar dan kecilnya, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi
dalam konteks ini kita sering mendoakan orang yang meninggal dengan doa apa coba biasanya? Kan kalau di grup Bapak suka dari mana kan? Ya, Bapak suka kalimat mana? Semoga apa? Biasanya kalimatnya. Nah, biasanya suka mendoakan husnul khotimah. Karena tahu nggak husnul khotimah itu apa? Husnul itu baik, khotimah penutup yang baik, atau diartikan akhir yang baik. Apa Bapak menjamin kalau seseorang meninggal dunia dia betul dalam akhir yang baik? Emang kata Bapak kalau yang baik itu yang lagi sujud? Benar. Atau yang lagi berangkat? Benar. Mari kita lihat. Syekh Utsaimin rahimahullah dia mengatakan dalam kitabnya laisa maksud tidak dikatakan min husnul khatimah, husnul khatimah. Namun ketika seseorang meninggal wa anta fil masjid, sekalipun orang itu di dalam masjid, belum tentu husnul khotimah. Tidak, bukan itu syarat husnul khotimah itu. Satu, awalnya masjid di sholat, atau posisi dia dalam keadaan ada di sejadah sholat. Bukan itu kata saya. Dia hanya betul-betul dia mau apa? Salin tulis tangan tahu makanan. Awal atau seseorang meninggal wal mushaf baina yadayka di antara kedua tangan. Bukan itu yang dikatakan husnul khotimah. Menurut pandangan kita, kalau ada orang yang meninggal di masjid, kita beranggapan itu adalah husnul khotimah. Bukan. Atau orang meninggal di atas sejadah tempat sholatnya, setidaknya mungkin pasti husnul khotimah. Atau ketika dia lagi memegang Al-Quran, bukan itu yang menjadi jaminan. Ini hebatnya saya ini Allah itu mengungkap apa itu husnul khotimah. Akhir yang baik itu seperti apa? Apabila kalau baik, maka sungguh seseorang meninggal dalam keadaan baik. Ya. Artinya karena sesungguhnya wafat sebaik-baik manusia Jum'ah wa huwa ala firasyi, di atas muka bumi dan dia wafat berada di tempat tidur. Ini yang dikatakan sebaik-baik wafatnya seorang manusia di atas muka bumi dan dia meninggal di atas tempat tidurnya. Seperti apa dengan mata sodikus sid? Salah satunya seseorang yang meninggal dunia dalam kejujuran. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa khairus sahabat ala firasyi. Dia adalah sahabat yang terbaik di hadapan Allah. Disebut Abu Bakar As-Siddiq karena kejujurannya. Dan Abu Bakar Siddiq meninggal ala firasyi, di atas tempat tidurnya. Ini
Abu Bakar Siddiq tidak meninggalkan sihir. Pokoknya kalau beliau Siddiq di atas tempat tidurnya Abu Bakar Siddiq meninggal. Ini yang pertama. Mana kalau dari masjid itu dalam sesuatu Anda itu di salah satu. Yang kedua, salah satu contoh sahabat maka Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid beliau meninggal awal Hiroshi di atas tempat tidurnya setelah melakukan peperangan. Wahwa Muqallid bisa dibilang dia dijuluki yaitu pedang Allah Al-Maslul, dikatakan pedang Allah yang terhunus oleh dunia jago dalam berperang. Waladi Khalid Al-Mu'ad, dan Khalid bin Walid pernah berperang lebih dari 1000 kali dan tidak pernah terkalahkan. Yang Khalid bin Walid ikut berperang begitu lama dengan Rasul, tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah kalah. Ya, lebih dari ini atas ya 100 bukan alfun 100 medan perang diikuti Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan. Berikutnya, wala yusir ajaran minna, dan dia pun tidak pernah kalah. Menampai Khalid bin Walid cuma meninggalnya bukan ketika di medan laga semata, tapi di atas tempat itu. Ketika berperang terlepas tangannya, kepalanya, lebih baik tangannya terputus, dipotong lagi sama orang kafir Quraisy sampai meninggal. Ini jangan. Maka yang sebenarnya seperti apa husnul khotimah ini? Dan siapa gerangan yang akan mendapatkan gelar husnul khotimah? Apakah yang tadi lagi sholat? Apakah tadi yang lagi sujud? Yang ada di sini, yang ada di atas sejarahnya? Ada orang yang mau mencuri amal di masjid, bersujud mengatakan tapi coba kayak husnul khotimah, tidak ada jaminan. Ya, bukan itu yang dimaksud husnul khotimah. Akhir yang baik bukan seperti itu. Kita beranggapan dia husnul khotimah. Karena hatinya seseorang itu tergantung kebiasaan yang dia. Contoh haji, teman saya sudah tua, guru saya sekolah memberikan ilmu, saya terima pengalaman luar biasa. Meninggalnya tak bisa sampai dah, tapi dia Al-Quran, sholatnya haji. Karena kebiasaannya dia bersepeda, meninggalnya di situ. Diusulkan. Apakah dia dikatakan bukan husnul khotimah? Belum tentu. Kita sudah beranggapan mesti mau ke Nabi isi berbaca Quran. Belum tentu jadi jaminan. Aku lagi sholat ya Allah, belum tentu jadi jaminan. Kita buktikan dari itu. Walakin husnul khotimah menurut saya Utsaimin yang dikatakan husnul khotimah itu antamu engkau mati, engkau meninggal, wa anta bari'un minasyirki, dan engkau berlepas diri dari kesyirikan. Tadi baik. Jadi kata Syekh kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia bersih tauhidnya, terhindar dari kemusyrikan, ini yang dikatakan husnul khotimah. Bagaimana
terhindar dari kemusikan apapun itu bentuknya, maka orang tersebut dikatakan husnul khotimah. Ini yang sebenarnya khotimah. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, terhindar dari kesyirikan apapun bentuk syiriknya. Jadi orang itu dalam kondisi tidak menyebutkan Allah, tauhidnya betul. La ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, dan seterusnya. Allah semata dalam hatinya. Lalu meninggal seseorang, apa dari rumah sakit, apa dari jenazah, husnul khotimah. Karena yang tahu hanya dirinya dan Allah, Pak. Husnul khotimah itu hanya dirinya dan Allah. Kita tidak bisa menolak kepada orang lain. Belum tentu. Ini salah satu yang esensial. Mengapa Allah firmankan dalam kata Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Ini nasihat Tuhan kepada anak, wahai anakku, la tusyrik billah. Ini untuk menjaga diri kita, supaya diri kita husnul khotimah dari kematian itu. La tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah dengan apapun bentuk syiriknya. Inna syirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan itu dosa yang besar. Dengan hal apapun kesyirikan itu. Jadi artinya tauhidlah yang menjamin seseorang husnul khotimah. Kalau keyakinannya masih tercampur dengan kesyirikan, khurafat dan tahayul, maka tidak dijamin dengan husnul khotimah. Ini tauhid nomor satu. Dalam apapun bentuknya, apapun orang tauhid murni benar-benar mengesahkan Allah, insya Allah Bapak khotimah. Ini syarat pertama mutlak itu. Yang berikutnya, antamu bahwa anta bari'un minan nifaq. Engkau meninggal dalam posisi engkau berlepas diri dari kemunafikan. Munafik itu berjalan hati mungkir, wajah mengiyakan tapi hati menolak kebenaran. Ini munafik. Kalau kita dari kemunafikan, tak kalah seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan diri dari kemunafikan, insya Allah orang yang tersebut husnul. Husnul khotimah ini mahal. Tantangannya harus terhindar dari kesyirikan, kedua dari kemunafikan. Apa itu munafik? Yang tadi membaca surat bernyata hati mungkin, baca mengiyakan hati menolak. Cirinya orang munafik ada tiga. Ayat munafik ada tiga. Tidak ada terkadang. Kalau berbicara dia suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlaq, kalau berjanji suka berkhianat. Wa idza min khana, dan jika diamanati dia tidak menyampaikan amanah. Itu nifaq. Ciri munafik. Nah, kalau seseorang betul-betul terhindar dari kemunafikan, lalu yang meninggal, insya Allah husnul khotimah. Itu jaminannya. Tidak sembarangan husnul khotimah kita ucapkan. Maka karakter husnul khotimah sulit diterapkan. Sulit. Hanya dirinya yang tahu. Ya. Lebih baik ucapkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu yang jelas dalilnya.
Kalau kita mau mendoakan kepada seseorang, jangan pakai kata husnul khotimah. Karena kita nggak tahu posisinya. Apakah dia terhindar dari kesyirikan? Apakah orang yang terhindar dari kemunafikan? Kalau orang sudah jelas, Allahumma fir'ahu wa'ahu wa'afi wa'afu wa'afi wa'afi. Apa yang disyaratkan oleh Nabi? Semoga Allah mengampuni dosa mayit dan mengasihi mayit itu. Jangan dirubah-rubah, ada hak segala kan ya. Udah jauh ikuti Nabi. Jangan dirubah-rubah, ikuti Nabi saja tiba. Allahumma fir'ahu. Dia itu wanita. Ya. Dia itu dua, bertiga, berlima. Allahumma fir'ahu aja kata Nabi. Jadi jangan berubah-ubah. Karena suka mereka-reka. Ini ada cewek, hamil tidak bisa. Karena di situ bukan kembali kepada jenis kelamin, tetapi kepada al-mayyit. Mau kisah awet, kayak awet laki atau orang sebulan. Itu dirinya bukan kepada jenis kelamin. Nah, Nabi itu sadar. Dan itu realistis, dimengerti. Kalau kembali kepada jenis kelamin, gimana kalau ada alat kelamin? Nah, itu lagi sementara kita kiri. Apa dia disebut awal dan lagi? Kita takdir bingung. Allahumma fir buhan itu lain sekali. Bahkan buhan bikin dari sendiri, nggak boleh. Pemilihan kalau umat berlaku warna dari mana dalilnya? Saya belum pernah menemukan ini. Nah, kalau umat berlaku coba lihat. Nabi mengatakan mayat yang syahid banyakkan. Kalau umat berlaku tetap doain aku kepada mayat. Mau satu orang, mau laki, mau perempuan, bukan saja. Mayat ini mana? Mayat seperti itu mau jadi ya perlu kajian, perlu belajar memahami. Memang kalau sepintas mengikuti tentang masyarakat begitu kan awal mengatakan kalau kita enggak ikuti Rasulullah ini keterangan dari ya kenapa supaya jelas tersampaikan. Jadi yang pertama dikatakan semua lima itu seperti itu, terhindar dari kesyirikan dan kemunafikan. Nilai doanya itu saja Allahumma fir'ahu. Awal kepada anak, beda lagi doanya. Yang belum dewasa, karena belum punya dosa. Apa doanya? Bukannya ini dalilnya. Dalilnya Allahumma fir'ahu salatan wa farokon wa ajron atau waduron. Kalau yang belum dewasa anaknya jangan mau bilang karena belum dewasa belum tidak dosa. Jadi tidak sembarangan doa Allah berbeda dengan anak-anak. Ya anak-anak belum dewasa Allahumma bilang bukan itu hanya kata-kata dari mana Allahumma fir'ahu salatan wa farokon ya hukum Fatimah. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan hukum Fatimah. Berat. Berbeda dengan istri kita atau nanti. Ini adalah Bapak Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, saya Allah menyampaikan husnul khotimah itu antamutan seseorang ini wa anta mufani lil dan engkau terpisah atau terhina dari pelaku-pelaku bid'ah. Balik dan dia berlepas diri
minggu bid'ah dari perbuatan ini. Kita kadang suka kaget Pak mendengar bid'ah yang sampai betul ya. Siun, di Wahabiyah, di Muhammadiyah, ini versi, ini hadisah. Nabi mengatakan seperti itu. Bukan kalangan satu organisasi bid'ah itu. Bid'ah itu perkara yang baru, sesuatu yang baru. Bid'ah. Makanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu sahih. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Dan setiap yang baru itu, yang bid'ah itu akan menjurus kepada api neraka. Ya. Lebih banyak lagi daripada kami sujudnya hari. Sesuatu yang baru yang mana? Dalam hal ibadah. Itu yang dilarang oleh Nabi. Dalam hal ibadah. Apa yang Nabi tidak contohkan jangan sekali-kali melakukan. Karena urusan ibadah itu nilainya kata Nabi kembali kepada antum di umur duniamu. Kalau urusan dunia kepada kamu kembali kepada manusia. Baik hukumnya, manfaat dan mudaratnya kamu yang tahu kata Rasul. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah, pakailah harus mengikuti jejakku kata Nabi. Maka terakhir ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang lain urusan apa? Dunia. Itu mah kita apa? Mobil bid'ah dulu jangan ada mobil. Itu bid'ah urusan dunia. Boleh apa? Asal kalau mobil bukan beli tentu. Asal seperti kalau mobil, kayak kalau apa yang menurut Nabi Lulu nggak ada Lulu nggak ada salamanya, cuma oke nggak ada bid'ah urusan dunia. Antum di umur dunia kalau kamu yang tahu urusan dunia, baik buruknya manfaat mudaratnya. Silahkan kamu. Tapi urusan akhirat, akhirnya harus kembali kepada aku, bukan minta diri sendiri. Kembali kepada hukum. Ila Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasul. Quran dan hadis. Tidak boleh benar. Makanya urusan ibadah tadi. Al-aslu fil ibadati butlanun au asal dalam ibadah itu batal atau haram asal dalam ibadah illa adalah dalil kalau ada dalil laksanakan, nggak ada perintah jangan, itu ibadah. Bapak Abu ya, dan itu ibadah. Hidup masyarakat. Dan saya bareng-bareng sampai melaksanakan ibadah suatu hari lagi. Kira-kira berapa? Kata Nabi aku nggak meminta, baik udah pasti. Kamu dari mana melaksanakan ini? Kalau ibadah, jadi ibadah itu harus ada dalil, bukan menunggu larangan. Ibadah itu menunggu bagian bukan larangan. Seperti maulid tadi, mana dalilnya? Saya minta larangan. Tidak ada satu dalil mana minta larangan. Hasil dari larangan, ibadah itu bukan menunggu larangan, tapi perintah. Sholat contohnya. Kenapa kita begini? Karena perintahnya. Hadwa manjibai dua hubungan ini. Jika dapat perintahkan dua tangan di antara dua dan pulang. Nah ini ibadah. Kenapa hukum mesti 90 derajat? Dalil jelas. Ditekuk anak kamu simpan di lutut. Maka sujud lutut ini yang lutut pakai dalil. Itu Allah buatkan lutut buat digudang, ditekan supaya 90 derajat. Supaya itu lurus. Jadi
penyimpangan kita Pak. Itulah hukum haram. Kalau mau dikejar-kejar itu kepada siapa? Di kita. Kemana-mana ibadah itu. Kalau kita ada ibadah, harus sekarang lagi. Tuhan api esok pakai dikunci gratis. Kalau mau diterima, ikuti lagi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah ikuti lagi. Tapi tidak ada penjelasannya. Al-Quran dan Rasul. Fattabi'uni abada makin ta'assakum bihi. Kalau kamu berpegang kepada Al-Quran dan Rasul, hadis Nabi, kamu tidak akan tersesat. Bukan kepada organisasi, Pak. Bukan kepada mana-mana, tidak ada dari Quran dan hadis, Pak. Malah itu ada kembali maka Imam Syafi'i mengatakan jangan ikuti aku, ikuti Al-Quran dan Rasul. Imam Hambali dalam kitabnya sama berbicara begitu. Kenapa kita dari lupakan organisasi, jadi lupakan amanah, jadi rahasia. Tidak ada ujungnya, tidak akan ada titik temu. Betul itu orang yang pertama, tapi kalau sumbernya satu, Al-Quran dan Rasul akan ada. Mana ada? Karena katakan itu mana ada. Kalau dari kamu nanti satu arah, ini tidak. Maka sampai rugi lagi itu dan itu kan tidak akan berhubungan. Nanti itu cerdas dapat Tuhan itu. Kalau betul sumbernya peraturan dan hadis tidak akan ada perbedaan. Karena tadi itu tidak bukan organisasi, tidak bukan apa yang kamu yang salah, kamu yang salah. Itu yang tidak boleh. Sumbernya itu sumbernya. Ini yang dikatakan oleh sini. Jadi seseorang dikatakan husnul khatimah terhindar dari sesuatu yang baru dan karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini sudah aku sempurnakan agama Islam untukmu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan nikmat sudah sempurna tersebut. Tidak ada yang kurang. Tersempurna. Tinggal kita belajar dan belajar. Yang dituntut bukan hasil tapi belajar. Mau mengkaji bersama musuhnya dan kalau mau belajar Pak, insya Allah. Contoh seperti yang tadi aku ada teman saya di sana, rumputnya Pak, jangan rumput. Rumputnya yang di mata ini sendiri. Sudah jauh kecil, air pun lewat kecil. Lihat kalian ini aku, Allah memberikan itu kamu menyimpan. Lihat ke bawah, lurus. Makanya kalau betul paham kali, ikuti jejak Nabi. Kurang kenal hari ini. Ini jangan lihat dari ibadah itu harus ada keterangan, harus ada keterangan. Kalau ada keterangan bukan ibadah. Ibadah itu harus ada keterangan dari bukan menunggu larangan. Ada cara makanya kalian menunggu perintah ibadah. Kalau ada perintah jalankan tidak ada, jangan. Karena sampai dari kita, maka sampai yang ada perintah juga belum bisa jalankan. Contoh, kebiasaan sebagai masyarakat. Kalau kita melakukan komen, saya sering memandikan jenazah, apapun mengurusi jenazah,
tergantung kepada semua yang mengucap apa Allah saya nggak pernah kayak mungkin ada lain cuma saya nanya bapak ada apa sekarang kayak sholat Idul Fitri saja dikatakan tidak ada itu sholat Idul Fitri apa Idul Adha gerhana mungkin ada tuh kenapa kita nggak ada dulu pada itu sholat kita yang paling tahu kan Idul Fitri Idul Adha gerhana saya paling kalau dijalankan sampai ini apa yang bukan sholat kalau berjalan sendiri tidak kan saya pada hari dan ada salah saja dari kita mengalami ada ini akan sangat apalagi dari kemudian sempat atas kebiasaan saya selalu ini Ustaz bagi cari dari sini keluarganya itu kan bisa dilihat setelah itu dia positifnya makanan yang dilakukan bukan jelek ada itu bagus tahu nggak apa makna daripada Yunani bisa ada itu panggilan untuk bukan saya serahkan ada itu apa sih panggilan semua bapak manggil kepada siapa di situ dari mana itu jangan sholat jangan yang itu saja dalam keadaan hanya kita sholat imun kan untuk sholat silahkan datang ini bukan saya bawasannya saja bagaimana mungkin kalau alasannya apa alasannya kalau dikiaskan kalau nggak kias disandarkan memang nggak ada tapi dikias itu bisa alasan dikias dengan naon kan kita ini kita harus diadatkan asal usia juga diadatkan maka meninggalkan harus diadatkan dalilnya yang mana itu asal usia itu diadatkan soal gratisnya lemah panas ketika saya kaji bukan ini makanya panas yang saya tahu kalau yang lain itu bukan diadatkan tapi doa Nabi mendoakan ketika ada sholat tadi itu bikalimatillah min kulli syaitanir wa min kulli ainin lamah itu dalilnya aku perlindungan yang baru ini pada Allah dari godaan setan min kulli syaitan amal yang akan dilakukan yang akan menghancurkan masa depan wa min kulli ainin lamah dari amal dan zakat yang pokok itu dalilnya sendiri maka kalian itu bilang Ustaz yang ada Ustaz jadi sahabat itu bilang itu sahabat paling kita dalilnya itu tidak sepatutnya nanti mengajar itu masih dari itu yang ada dengan pantas dimakan sementara ada kita berpengawas kenapa sesuatu yang baik dalam ibadah jangan dianggap enteng karena konsekuensinya kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah sama dengan menganggap Nabi bodoh sama dengan menganggap Nabi tidak bisa Nabi itu saya kurang bisa dengan itu. Ibadah pada mengenai pada perintah. Ada tidak ada kerjanya. Idul Fitri apa ada yang benar Idul Fitri ada baik. Ya tuh di mana ada satu Idul Fitri ada orangnya. Kan di sini dia yang orang-orang di sini pada hari ada perintah. Iya, tidak ada perintah. Ada perintah jalankan ibadah karena
Belajar itu maksudnya saya juga dulu orang tua untuk disadarkan berpuluh-puluh tahun saya dakwah. Orang tua kan jadul kan belajarnya kalau saya itu. Jadi saya juga tidak menurut agama ini memang anak Allah sudah betul bapak semua. Bahasa itu orang besar ini sebenarnya bapak betul ini maka kayak kemarin tadi saya juga membuka kita sekali lagi bagi kita dengan dalam sama hanya sampai yang salah itu orang-orang yang awam yang memahaminya salah sehingga dikotomi dikotomikan di kota-kota kedua itu yang salah dipakai dari sini nanti ketika ada orang yang sholat di kita beda maka pulangnya masih sudah belum tentu kita benar. Bisa jadi orang kata dia yang dari sendiri kamu gerak-gerak sampai di bawah. Makanya itu terlihat dari sisi lagi simbol di bawah di aku sholat masih itu gerak-gerak. Mana dari karena bapaknya dari saya. Bapak, saya tahu dari bapak. Bapak tahu dari mana? Aku sudah dari mana? Aku mau pulang aja, saya sudah di Indonesia berarti itu. Ini Pak, dari mana tadi masuk? Saya buka Pak dari mana ini? Kitabnya ini, cuci kamu ini kita coba dibaca dan dibeli. Nah ini yang aku melihat Nabi menggerak-gerak. Bukan menggerakkan, tapi menggerak-gerakkan. Jaminan maksimal gerakan dari diri. Hati sesuatu. Hai menggerakkan, menggerakkan. Yuharimuha. Kalau menggerakkan harokan, menggerakkan. Kalimatnya yuharimuha, menggerak-gerakkan. Menurut ilmu manusia. Jadi ada yang mengatakan kita memang dia siapa? Bukan maksudnya. Maka dia benar orang mau tahu dia kami hakikatnya baca. Baru dia tersadar ini selama ini itu saya mau berjuang untuk memaafkan orang tua berpuluh-puluh tahun. Saya mau lebih dari yang mungkin kalau buat sampai nangis. Mulai bapak, jadi bapak kita nanti bapak. Tetap cuma tolong bapak ini betul masa kalau ada punya ibu ada dosa. Dan apa ketika saya itu saya beli buku terjemah, cari kitab-kitab terjemah Solo ini tanya. Coba kata bapak ini masanya, atau dia pasti baca kamu ini, kenapa pas mana di ini dari bukan ngomong, diwajib jelas, tidak apa dia bapak lagi tadi sok berbagai dengan keluarga saya kalau memang saudara bawa kita beri kita yang terima saya untuk masa depan. Berikutnya ya sesuatu yang baru itu selama urusan dunia asal itu urusan dunia ibadah itu nggak bisa dibuat-buat karena sudah ada contoh nanti buat apa ada nanti qad kana fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh ada pada yang baik dari kamu dalam beribadah sungguh itu bisa diterima sami Allah itu bisa nanti begini nanti itu pilihan Allah kecerdasannya kesulitan itu bisa dilihat yang banyak
Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, apakah mungkin ketika seseorang melaksanakan wudhu pakai 21 dan bukan mungkin? Caranya di mana? Ada yang disebut dengan masuk kali mengusap 21. Mengusap 21. Jadi kalau Bapak dalam perjalanan, ya kita lagi wahyu udah bukan sembarangan. Bapak kalau dalam perjalanan wudhu, pas wudhunya sepatu, bisa kalau dibuka sepatunya. Kayu suku Nabi dibangun 700 sepatu dan dibasahkan. Nabi berbicara itu usap di atas sepatunya, wudhu dan usap. Jadi kalau wudhu Bapak biasa wudhu basuh ya, bukan tangan, pas bagian kaki diusap sepatu akan wudhu. Kayak kakak sehat, anak bapak mana? Karena mungkin lebih besar dari mana, tapi dulu itulah hatimu. Hebatnya surga waktu. Sekarang orangnya turun bonus. Maaf, tapi ketemu sampai hubungan. Kalau bapak sahabat kemana? Bukan itu. Masuk lain, mengusap besar. Artinya bukan sepatu dia jangan mau sakit banget disuruh dari perjalanan usap terus sepatunya kalau pusing dari itu sakit ikuti sadarkan ada orang yang kentut teman kamu ini sudah sakit kentut anu usap nama ayo bukan alasannya tapi kalau bukan itulah hukum ikuti saja jangan melakukannya ibadah ikuti dari perspektif ini, jadi sesuatu yang baru urusan dunia boleh. Kalau tidak dan makanya ayat HP ayat pakai selama berapa tersebut. Kalau begitu tersetol itu urusan dunia begitu. Tapi ibaratnya pakai ayat kembali kepada Tuhan. Bukan organisasi, bukan manhaj, bukan dalil. Bukan yang hadis. Kadang-kadang ada dalam catatan konsep ini. Berikutnya masih ada tamatun ini. Bisa belum selesai. Oh, salah apa tuh? Mungkin pendidikan bahan salah ada tepat selama menyangkut bagaimana? Kecuali kadang-kadang saya akan meneruskan dalam kisah awal itu kalau lagi tunggil kita dia agama lama sama ini tapi hadir dia agama lama cuma kalau saya itu dunia saya cuma Nah pasti akhirnya bisnis saya ini mau bisnis saya itu gampang keluarnya itu sekali ada apanya bukan itu lebih ke semacam toleransi antara orang jadi harus ada kedua kita nggak tahu motivasinya apa kalau mau semoga mampu atau mampunya kalau tempatan sudah kalau mampu dosanya itu jelas dari ini yang tadi kalau mampunya itu jelas tapi kalau mengirim kopi di situ ya lebih baik karena diri ke arah sana orang yang kembali ke pusatnya karena nanti tidak mengajarkan menyampaikan pesan itu nggak ada sih malah dalam situ ketika Nabi Ibrahim mengatakan hanya kalimat itu jangan menunggu kemana-mana karena Nabi tahu ya suami kalian itu
Mohonkan ampun kepada Allah di kalimatnya. Allah bilang nanti lalu dan setelah itu nanti tidak ada wasiat lain kita buat. Nggak ada wasiat lain dalam hadis lain. Karena mengenal apa? Nah kita dinamakan yang positif boleh. Contoh misalkan kita ini, karena kita paham yang belum mengerti ya masyarakat pakai bahasa Indonesia semua Allah mengakui dosa-dosanya. Terus menerima amal ibadah yang merasa disukai Allah. Ya kalimatnya yang paling diterjemahkan. Terus jika ada hal ini harus ditunaikan berapapun silakan hubungi kepada kita. Oh itu salah. Jadi tidak ada lagi kegiatan yang lain lagi hanya pesannya satu istighfar. Mohonkan ampun kepada Allah untuk mayat ini karena hari ini pun detik ini pun akan ditanya si mayat itu dibangkitkan lagi. Itu cuma itu kami pesannya di depan sahabat masa itu. Tidak ada wasiat lain kita. Itu cuma satu. Yang kedua, Nabi pernah mengambil lapak kurma. Ketika itu ada yang lewat dari satu makan, Nabi langsung ambil lapak. Diletakkan di situ dan mengambil lagi. Jadi kita pulang, kita berhubungan. Karena tadi intinya Nabi merasa si manusia disiksa, diadab. Tadi adab disiksa, tapi sangat kasihan. Sampai menunggu kurma itu pergi, semoga diampuni dosa. Tapi begini. Kedua, kenapa nih? Saya baru pakai lain tadi. Si tanah itu berbuat orang dari khawatir ketika terlibat amblas. Maka dibalik saya supaya tahu. Itu intinya. Kita supaya ikut-ikutan. Hubungan. Karena ada perintahnya dinamain tidak boleh. Walau resminya tidak boleh dinamain. Kamu dikasih alamat nomor teleponnya. Alamat nomor telepon padanya itu. Kenapa nanti tidak dinamain? Walau resminya maka makin tidak dinamain. Sahabat dapat khawatir dijadikan seseorang dipinta-pinta depan. Video yang orang soleh menolong mereka menghubungkan dengan dikasih. Artinya itu kalau hanya sebatas untuk berniat ziarah untuk mendoakan silakan. Boleh silakan. Kalau berniat ke situ. Dan alasan kedua, sebetulnya doa kan tidak mesti ada makannya. Doa dimanapun akan sampai selamat kita memohon kepada Allah. Allah punya orang itu. Tapi kalau untuk zakirul maut tak boleh dimakan. Kalau makan dari maut nanti supaya mereka mengumpulkan yang sewa. Sebabnya kalau kita makan akhirnya ini aja itu sudah sangat. Kan itu sebetulnya hari itu kita tidak tahu makan bawa itu bukan mana belum bukan baik. Berarti makan yang sore harus sampai. Nah kalau makan jaga ini sangat jadi sekali. Ini kaki makan sore di dalam kita aja bukan kami buat mendoakan. Tidak mau tidak pada lagi. Nanti kita dulu pagi, kita dulu deh. Kamu pakai kamu ya, kamu mikir dari dulu, dari cerita meninggalkan. Boleh jangan dulu. Jauh pun boleh. Asuhan. Awalnya gimana? Awalnya gimana? Untuk naik dengan berziarah itu kami malah kami berziarah dulu. Kenapa? Ya, ketika itu kita posisi iman dulu instabil masih kayak dia. Tapi ketika kuat imannya, kayak di seorang kuat, langsung masuk ke kamu dia. Dengan cara kita mau kemudian asal jangan dilakukan setiap penggunaan itu setiap atau sekali kita lakukan itu
Fajr makanan itu silakan juga. Kalau ingin mendoakan dan mengingat Tuhan di karena saya mau melakukan mendoakan teman-teman. Asal ada itu bukan Tuhan bersama gue. Oh malah sudah kita karena itu boleh kalau melakukan boleh asal bukan diri sendiri. Saya begitu kan ya. Disebab kalau itu dia di sini kan. Nanti dibahas berikutnya masih banyak dan insyaallah nanti dibawakan makalahnya. Sekarang kemudian sampai bahasannya cuma ada belum banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu kurang lima. Jadi